Shalom. Perayaan Natal bagi orang Kristen adalah suatu perayaan yang paling meriah dan dirayakan di seluruh dunia. Setiap bulan Desember, nuansa Natal sudah mulai nampak, baik di mal-mal, di hotel-hotel, di kafe, di bar, dan lain-lain. Di sana-sini hiasan Natal begitu meriah. Pohon-pohon cemara dengan lampu yang berwarna-warni, dengan hiasan pernak-perniknya, dari yang ukuran kecil sampai yang terbesar ada di mana-mana. Sepertinya Natal sudah bukan lagi monopoli orang Kristen dan Katolik saja, namun juga sudah menjadi milik dunia, karena dirayakan juga oleh orang-orang yang beragama lain. Dengan pesta-pesta pora yang meriah, terlebih lagi didukung dengan nuansa tutup tahun yang akan menambah meriahnya suasana. Ucapan dan salam Merry Christmas and Happy New Year, baik dalam bentuk hiasan maupun kirim-kiriman kartu, menambah semaraknya perayaan Natal. Gereja-gereja juga yang biasanya sepi, pada perayaan Natal menjadi lebih ramai. Jemaat yang tidak biasa hadir dalam kebaktian di gereja, untuk hari Natal ini mereka rela datang untuk memenuhi bangku gereja. Cobalah saudara bertanya pada orang-orang Kristen yang datang ke gereja pada saat mereka merayakan perayaan Natal. Tanyakanlah pada mereka, hari raya apakah yang sedang saudara rayakan saat ini? Semua pasti akan menjawab bahwa mereka sedang merayakan hari kelahiran Tuhan Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Suatu jawaban yang dibenarkan oleh gereja di seluruh dunia. Namun marilah kita telusuri, apakah benar Tuhan Yeshua itu lahir pada tanggal 25 Desember? Jika ada orang yang mengakui bahwa Yeshua tidak lahir pada tanggal 25 Desember, mengapa dirayakan pada tanggal itu? Banyak orang yang tidak tahu kapan kelahiran Tuhan Yeshua HaMashiach, sehingga mereka berdalih dengan berkata, yang penting kan maknanya, lagian juga Natal kan yang menetapkan dewan gereja. Ya, kita ikut-ikut sajalah, pasti benar, kata mereka. Marilah kita renungkan, bagaimana seandainya saudara yang lahir pada tanggal 1 Januari dan teman-teman saudara merayakan hari ulang tahun saudara pada tanggal 1 Maret. Apakah saudara tidak akan protes? Pasti saudara akan memberitahu kepada teman-teman saudara bahwa hari kelahiran saya adalah tanggal 1 Januari. Jadi rayakanlah pada tanggal 1 Januari. Namun, kenapa jika Tuhan Yeshua tidak lahir pada tanggal 25 Desember, kita merayakannya pada tanggal tersebut? Apakah dengan berdalih bahwa itu kan sudah ditetapkan oleh dewan gereja dan kita sendiri tidak tahu kapan tepatnya hari kelahiran Yeshua? Lalu apakah benar kitab suci tidak memberitahukan tentang kapan kelahiran Yeshua? Marilah kita pelajari kapan sebenarnya kelahiran Yeshua di dunia ini. Dan perayaan apakah sebenarnya tanggal 25 Desember itu? Sebelum kita memulai mempelajari tentang kapan kelahiran Yeshua HaMashiach di dunia ini, kita harus tahu bahwa hari raya dari suatu kepercayaan yang dirayakan oleh manusia itu selalu memiliki arti ritual yang mengakses ke dunia supranatural atau alam gaib. Oleh karena itulah kita perlu menyelusuri tentang asal-usul hari raya tersebut. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab suci, sebenarnya ada 7 hari raya yang ditetapkan oleh Yahweh sang pencipta alam jagat raya ini. Dan salah satu dari 7 hari raya tersebut adalah hari raya Tabernakel atau Pondok Daun,
di mana Yeshua lahir pada hari raya tersebut. Bukan tanggal 25 Desember seperti yang saudara imani selama ini. Orang-orang di luar Kristen, mereka berani intervensi untuk berbicara tentang kelahiran Yeshua, karena memang mereka mengerti bahwa Yeshua tidak pernah lahir tanggal 25 Desember. Hanya orang-orang Kristenlah yang mau dibodohi oleh Konstantin, karena orang-orang Kristen tidak mau berpegang kepada hukum firman Tuhan. Coba Anda saksikan penayangan berikut ini. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, sekaligus di sini saya menyatakan bahwa fatwa MUI tentang Natal, bahwa Natal itu haram untuk diikuti atau memberi ucapan selamat Natal, itu masih berlaku. Mengapa? Karena umat Islam ketika mengucapkan selamat Natal berarti dia mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Ini bertentangan dengan akidah kita. Kemudian ada dari kelompok Islam jaringan liberal yang mengatakan semua agama sama. Dia mengatakan kami tidak memperingati Yesus sebagai Tuhan, tapi memperingati lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, terhadap pendapat yang kedua ini, pendapat kedua ini juga terjerumus. Kenapa? Karena Yesus atau Nabi Isa alaihissalam bagi kita, beliau tidak dilahirkan tanggal 25 Desember. Dan yang lahir pada tanggal 25 Desember adalah justru Dewa Matahari. Jadi siapa yang memperingati Natal berarti juga memperingati lahirnya Dewa Matahari. Ini pun merupakan perbuatan syirik. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah sebabnya saya bawakan contoh buku yang saya tulis. Buku ini judulnya adalah Perayaan Natal 25 Desember Antara Dogma dan Toleransi. Buku ini mengupas habis Natal itu apa, sejarahnya apa, kemudian kenapa pakai pohon cemara. Padahal seluruh Palestina, Bapak dan Ibu tahu nggak ada pohon cemara yang hidup di sana. Lah Yesus lahirnya di mana? Di Palestina, di Bethlehem. Bethlehem nggak ada pohon cemara sampai hari ini. Nah lalu kenapa pakai pohon cemara? Ada alasan apa? Ini adalah masalah kepentingan politik Romawi untuk menjajah Jerman saat itu. Kemudian kenapa Yesus dikatakan lahir 25 Desember? Padahal Bible tidak berbicara begitu. Baru mulai abad ke-5 mereka merayakan Natal. Mengapa? Kembali lagi alasan politik. Saat itu rakyat Romawi tidak mau masuk dalam agama Katolik, sedangkan kaisarnya sudah masuk Katolik. Maka kenapa dicari sebabnya? Orang Romawi kenapa tidak mau masuk agama Katolik? Karena mereka takut kehilangan pesta pora yang sudah menjadi pesta rakyat tiap tanggal 25 Desember dalam rangka memperingati kelahiran Dewa Matahari. Pesta itu demikian meriah. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil keluar dari rumah, bawa makanan, bawa minuman, bawa alat musik. Mereka nari, nyanyi sampai mabuk, sampai teler sepanjang malam sampai pagi. Ketika kemudian mereka disuruh pindah agama, diinstruksikan oleh kaisarnya begitu, mereka nggak mau, takut kalau pesta itu hilang. Disinilah pinternya gereja dan pinternya kaisar. Kemudian diumumkan oleh Konstantin, kamu semua nggak perlu khawatir, pesta 25 Desember akan tetap berlangsung karena Yesus itu lahirnya pada tanggal 25 Desember. Orang Romawi yang menyembah Dewa Matahari diberitahu bahwa Yesus lahirnya tanggal 25 Desember, mereka menyimpulkan, oh kalau begitu Yesus adalah putra Dewa Matahari, diiyakan oleh gereja dan oleh Konstantin. Maka sejak saat itulah semua atribut Dewa Matahari disebut sebagai atribut Yesus. Itu sebabnya maka salib itu di tengahnya orangnya selalu memakai lingkaran. Ini simbol apa? Matahari. Demikian pula kemudian orang-orang patung-patung pada bagian kepala juga pakai lingkaran. Ini simbol apa? Simbol matahari. Nah sekarang terjadi yang sebaliknya. Bagaimana menurut saudara dengan penerangan dari kepercayaan lain tadi? Mereka menyelidiki kitab sucinya orang Kristen, sementara orang Kristennya sendiri tidak berpatokan kepada kitab suci yang dipercayainya,
tetapi pada aturan gereja yang dibuat oleh manusia. Ini suatu fenomena yang sungguh memprihatinkan. Dan anehnya lagi, gereja sebagai pusat pemberitaan kebenaran justru merasa tidak bersalah. Atau jika gereja mengerti tentang kebenaran bahwa kelahiran Yeshua tidak terjadi pada tanggal 25 Desember, berpura-pura tidak tahu daripada dianggap aneh dan sesat. Padahal perayaan kelahiran Yeshua yang selama ini dirayakan tanggal 25 Desember itu tidak ada dasarnya sama sekali di kitab suci. Oleh sebab itu, mari kita lihat sejarah asal mula adanya Natal yang ditetapkan tanggal 25 Desember yang sebenarnya. Sejarah gereja mencatat bahwa sejak abad kedua menunjukkan adanya gerakan antisemitik, anti-Shem atau anti-nama atau anti-Yahudi pada diri pemimpin gereja sendiri. Mereka tidak lagi memakai akar Ibrani. Mereka itu adalah Justin Martir, Ignatius, Tertullian, Clemens dari Alexandria, Origen, Eusebius, dan John Chrysostom. Namun, rata-rata jemaat pada waktu itu masih merayakan 7 hari raya seperti yang diperintahkan Yahweh. Tetapi perubahan drastis terjadi setelah Konsili Nikea tahun 325 Masehi yang berada di bawah bayang-bayang kekuasaan politik Kaisar Romawi, yaitu Konstantin Agung. Kisah ini sendiri diawali ketika Konstantin pulang dari luar negeri untuk menggantikan kedudukan ayahnya yang mati. Tetapi saat itu ia harus berhadapan dengan Jenderal Maximus. Mereka bersiap-siap untuk berperang di Sungai Tiber. Saat itu Konstantin secara tidak sengaja matanya melihat ke langit dan melihat awan berbentuk salib. Sekonyong-konyong seperti ada suara yang berkata, "With this sign conqueror." Dengan tanda ini menaklukkan. Akhirnya Konstantin mengumpulkan tentaranya dan memberi perintah agar semua perisai harus diberi tanda salib. Dan pada saat itu peperangan terjadi dan dimenangkan oleh Konstantin. Setelah dia menduduki tahta kekaisaran ayahnya, lalu ia membuat perintah bahwa mulai saat ini kekristenan saya jadikan sebagai agama negara. Maka mau tidak mau semua orang menjadi Kristen karena terpaksa daripada berurusan dengan Konstantin dan masuk penjara. Sehingga baik dukun-dukun maupun tukang-tukang klenik semuanya menjadi Kristen, termasuk patung-patungnya juga berubah wujud menjadi Kristen. Yang tadinya seseorang memiliki patung Dewa Zeus, Dewa Saturnalia, Dewi Asyera, Dewi Fortuna, akhirnya semua berubah wujud menjadi Santo Paulus, Santo Yosef, Santa Ana, Santa Elizabeth, dan lain-lain. Jadi patung-patung kafir itu berubah menjadi nama-nama orang suci. Perlu saudara ketahui bahwa sejak Konstantin menjadikan Kristen sebagai agama negara, dia tidak bisa lagi merayakan hari kelahiran Dewa Saturnalia yang hari lahirnya tanggal 25 Desember. Maka agar tradisinya tetap berjalan terus, akhirnya dia mengubah Dewa Saturnalia itu dengan figur Yeshua. Dan kembali memaksa agar gereja mau mentaati aturannya. Lalu Konstantin membuat surat resmi atas nama negara kepada Dewan Gereja. Dalam surat kepada konsili tersebut, Konstantin memaksa untuk memisahkan tata cara dan kebiasaan Yahudi. Karena Dewan Gereja takut kepada kekuasaan manusia yang bernama Konstantin, akhirnya diputuskannyalah seluruh dunia bahwa hari lahirnya Tuhan Yeshua HaMashiach adalah tanggal 25 Desember. Konsili Nikea menjadi dasar bagi konsili lainnya. Sehingga dalam sinode Laodikia pada abad keempat, orang Kristen dilarang mengikuti hari raya Yahudi. Demikian pula dengan konsili Trullo atau konsili Quinisex
tahun 692, mengancam untuk memecat orang-orang Kristen yang merayakan hari raya orang Yahudi. Yang amat disayangkan adalah ketika Martin Luther melakukan reformasi pada tahun 1517, dia tidak berbuat apa-apa mengenai pengajaran hari raya ini. Dia hanya mereformasi tentang surat pengampunan dosa dan anugerah keselamatan. Tetapi Tuhan itu tetap Tuhan. Yahweh memiliki otoritas atas jemaatnya. Sekalipun di seluruh dunia tanpa tokoh pusat atau tokoh sentral yang menjadi patokan bagi gereja, tetapi pemulihan pengajaran itu tetap terjadi sesuai dengan firman-Nya. Ini membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat. Nah sekarang, apakah saudara masih takut berhadapan dengan Konstantin? Atau sudah terlalu nyaman dalam perayaan yang dilandasi oleh kepercayaan kafir ini? Atau saudara akan segera menghentikannya dan mengikuti aturan yang kitab suci tuliskan? Apabila kita melihat perayaan Natal yang oleh gereja dikatakan sebagai kelahiran Yeshua HaMashiach, padahal sebenarnya adalah hari lahirnya Dewa Saturnalia, kita juga melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan kitab suci di seputar Natal. Satu contoh misalnya, pada drama-drama Natal dikisahkan bahwa ada 3 orang Majus yang datang ke kandang di mana Yeshua lahir. Padahal menurut kitab suci, Yeshua pada saat itu sudah berumur 2 tahun dan bukan di kandang. Demikian juga dengan orang-orang Majus itu yang tentunya datang ke rumah dan bukan ke kandang. Dan pula kitab suci tidak mengatakan bahwa orang Majusnya ada 3 orang. Kalau jenis persembahannya ada 3 macam, itu benar, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Namun tidak pernah dikatakan ada 3 orang Majusnya. Namun apabila kita melihat gereja menyelenggarakan drama Natal, selalu yang kita lihat ada 3 orang Majus. Coba kita lihat dalam kitab Matius pasal 2 ayat 11 yang berkata demikian, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, bukan kandang itu, dan melihat anak itu, bukan bayi itu. Dalam Dick Bible dikatakan, and when they were come into the house, they saw the young child. Perhatikan 2 kata ini, into the house dan the young child. Lebih jelas lagi, di Bible ada penerangan. Not in the stable at Bethlehem where he was born, but in the house at Nazareth where he had lived since being present to the Lord 40 days after his birth. He was about 2 years of age by now. Dalam perayaan Natal juga ada pohon Natal atau yang dikenal dengan evergreen, di mana di situ ada hiasan yang dinamakan mistletoe. Pernahkah saudara menelusuri latar belakang hiasan ini dan kisah di balik hiasan ini? Di antara para penganut agama pagan kuno, pohon itu disebut mistletoe yang dipakai pada saat perayaan musim panas, karena mereka harus memberikan persembahan suci kepada Dewa Matahari yang telah memberikan mujizat kesembuhan. Kebiasaan berciuman di bawah pohon itu merupakan awal acara di malam hari, yang dilanjutkan dengan pesta makan dan minum sepuas-puasnya. Pernahkah saudara mendengar lagu ini?
Lagu ini menggambarkan bagaimana seorang anak yang menyaksikan mamahnya berciuman mesra dengan Santa Claus di bawah pohon mistletoe. Kisah ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kelahiran Yeshua, apalagi untuk menghiasi perayaan Sang Juru Selamat. Sungguh suatu kisah yang sangat memprihatinkan jika dipakai sebagai penghias perayaan kelahiran Yeshua yang sangat suci itu. Perayaan paganisme ini juga diwarnai dengan rangkaian bunga suci yang disebut holy berries. Juga dipersembahkan kepada dewa matahari. Sedangkan batang pohon Yule dianggap sebagai wujud dari dewa matahari. Begitu pula penyalaan lilin yang terdapat dalam upacara Kristen hanyalah kelanjutan dari kebiasaan kafir, sebagai tanda penghormatan terhadap dewa matahari yang diadopsi oleh kekristenan yang sudah bergeser nilai kesuciannya. Ensiklopedia Amerika menjelaskan sebagai berikut. The Holy, the Mistletoe, the Yule log are relic of the pre-Christian times. Rangkaian bunga Holy, pohon mistletoe, dan batang pohon Yule yang dipakai sebagai penghias malam Natal adalah warisan dari zaman sebelum Kristen. Sedangkan buku Answer to Question yang ditulis oleh Frederick J. Haskins menyebutkan bahwa hiasan yang dipakai pada upacara Natal adalah warisan dari adat agama penyembah berhala atau paganisme yang menghiasi rumah dan tempat peribadatan mereka yang waktunya bertepatan dengan malam Natal masa kini. Sedangkan pohon Natal berasal dari kebiasaan Mesir kuno yang masanya lama sekali sebelum lahirnya kekristenan. Demikian juga dengan cerita tentang Santa Claus atau Nicholas atau Sinterklas yang selalu muncul pada waktu Natal. Siapakah sebenarnya Santa Claus? Menurut tradisi, ia bernama Nicholas, dilahirkan di kota Lycia, pelabuhan kuno di Patara, yaitu di Asia Kecil. Orang tidak tahu banyak tentang dia, tapi konon ia suka menolong orang yang miskin dan yang perlu bantuan. Beberapa tahun setelah kematiannya, Nicholas diangkat menjadi orang suci sebagai pelindung anak-anak. Malam menjelang Natal, banyak anak-anak yang akan menggantung kaos kaki mereka di depan perapian maupun di depan pintu. Dan keesokan harinya, mereka berlari-lari berebut melihat kado dari Santo Nicholas. Santo Nicholas mendatangi berbagai kota dan negara dan bermain-main dengan anak-anak serta memberi berbagai kado. Dibantu oleh budaknya yaitu Zwarte-Piet atau yang dikenal dengan Piet Hitam yang selalu membawa cambuk untuk mencambui anak-anak yang nakal. Di Inggris, Santo Nicholas dikenal menjadi Santa Claus. Ia makin dikenal dengan topinya yang berkuncup tinggi. Ia kerap ditampilkan sebagai orang pendek, gemuk, dan suka menghisap pipa. Sebenarnya Santa Claus adalah tokoh rekaan Clement Moore di tahun 1822 yang menulis cerita untuk keluarganya. Cerita tentang Santa Nicholas yang berbaju merah, mengendarai kereta terbang, ditarik rusa dan turun dari cerobong asap dengan membawa hadiah-hadiah yang menarik bagi anak-anak, menjadi semakin berkembang hingga kini. Legenda Nicholas atau Sinterklas ini kemudian dibawa pada abad ke-17 ke koloni baru di New Amsterdam, sekarang dikenal dengan New York di benua Amerika, dan kemudian dikenal sebagai Santa Claus yang merupakan orang gemuk berjanggut putih, memakai mantel dan garpus berwarna merah yang menaiki kereta ditarik 8 rusa kutub yang bisa terbang. Nicholas dijuluki Santo atau orang suci, dan gambarannya kemudian berbaur dengan gambaran Christkindl dan dijuluki Christkringle. Legenda Santa Claus ini mencapai puncaknya pada abad ke-19 yang kemudian dirayakan dengan pemberian hadiah di malam Natal sehari sebelum tanggal 25 Desember.
Legenda Santo Nicholas ini dirayakan sebagai Père Noël di Perancis dan Julenis di Skandinavia dan Father Christmas di Inggris. Dan figur rusa ke-9 dinamakan Rudolf yang memiliki hidung merah mengkilat diperkenalkan pada tahun 1939. Kisah ini juga suatu kisah fiksi yang menghiasi perayaan Natal yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kelahiran Yeshua. Dikatakan fiksi karena sampai sekarang tidak pernah ada rusa yang bisa terbang kecuali hanya dalam dongeng belaka. Sampai di sini sekarang kita tahu bahwa perayaan kelahiran Yeshua yang biasa dirayakan oleh orang Kristen di seluruh dunia sebenarnya adalah adopsi dan dilatar belakangi oleh perayaan pemujaan Dewa Matahari dan bersifat paganisme. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tetap merayakan kelahiran Yeshua pada tanggal 25 Desember dengan dalih untuk mengambil maknanya saja? Atau kita akan hapus itu dari pikiran kita karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kalau kita menghapus perayaan kelahiran Yeshua tanggal 25 Desember, apakah berarti kelahiran Yeshua tidak lagi dirayakan sehingga kita kehilangan maknanya? Tentu saja tidak. Sebab dalam kitab suci sudah tercantum kapan sebenarnya Yeshua dilahirkan dan harus dirayakan. Jadi, kalau kita mau merayakannya, rayakanlah sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Jika kita sungguh-sungguh mempelajarinya, maka kita akan menemukan bahwa Yeshua itu dilahirkan tepat pada perayaan Hari Raya Tabernakel, dan Hari Raya Tabernakel adalah hari raya yang ke-7. Untuk itulah mari kita mempelajari tentang 7 hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh dan harus dirayakan turun-temurun dan selamanya. Apabila kita membaca di dalam kitab Imamat pasal 23, kita akan menemukan di sana hari raya yang diperintahkan oleh Yahweh dan ditetapkan untuk dirayakannya turun-temurun. Di sana kita akan menemukan ada 7 hari raya. Karena kita melihat bahwa angka 7 di kitab suci kita ini sangat dominan sekali. Saya ambil satu contoh, ketika Yahweh menciptakan bumi beserta dengan isinya, ada 7. Jadi ada 7 hari dalam satu minggu. Ada 7 cabang pada menorah atau kandil emas. Dalam kitab Wahyu terdapat 7 materai, 7 cawan, 7 sangkakala. Dan masih banyak lagi tentang hal-hal yang berkenaan dengan angka 7 ini. Demikian juga dengan hari raya, ada 7 yang ditetapkan Yahweh. Melalui pelajaran tentang 7 hari raya ini, kita akan menemukan gambaran Yeshua pada setiap hari raya. Sekalipun hal ini tidak akan dibahas secara mendetail tentang aturan-aturan ibadahnya. Setidaknya kita akan tahu dan memahami arti dari ke-7 hari raya tersebut. Dan tentunya kita tidak akan mengambil secara sepotong-sepotong. Selaku orang yang mengasihi Yahweh, tentu kita ingin menggenapi semua apa yang diperintahkannya. Oleh karena itu, apabila kita membaca kitab suci di dalam kitab Imamat pasal 23 secara keseluruhannya, maka kita akan menemukan ada 7 hari raya. Dan 7 hari raya ini harus dirayakan semuanya. Bahkan pada Imamat pasal 23 kita menemukan ada 46 kata harus dan 4 kali kata turun-temurun yang berarti sangat penting sekali. Nah, ke-7 hari raya tersebut adalah Hari Raya Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya Buah Sulung, Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Peniupan Nafiri, Hari Raya Pendamaian, dan yang terakhir adalah Hari Raya Tabernakel. Sementara kekristenan yang sekarang, yang saya menyebutnya dengan Kristen versi Konstantin. Kenapa saya katakan Kristen versi Konstantin? Karena sejak Konstantin mengubah hari kelahiran Tuhan Yeshua HaMasyiah, maka wajah kekristenan sudah berubah, bukan lagi berwajah Yahudi,
melainkan sudah berwajah Yunani. Itu hari raya cuman hanya 4. Itu pun semua tidak tepat dan simpang siur. Hari raya yang pertama yang dirayakan oleh orang Kristen adalah kematian Tuhan Yeshua HaMashiach, atau di kalender kita suka ditulis dengan kematian Isa Al-Masih. Bahkan ini pun sudah dirubah menjadi Jumat Agung. Nah, ini kata Jumat Agung ini tidak ada di dalam kitab suci. Kemudian yang kedua, kenaikan Isa Al-Masih. Nah, hari raya ini sebetulnya tidak diperintahkan. Karena ketujuh hari raya itu tidak ada yang diperintahkan untuk dirayakan tentang kenaikan Tuhan Yeshua HaMashiach. Yang ketiga, hari raya Pentakosta. Ini bahkan kadangkala suka tidak ditulis di kalender. Dan yang keempat, hari raya Natal yang terkenal. Padahal ini hari raya yang salah waktunya. Jadi perayaan-perayaan hari raya kekristenan ini sudah simpang siur, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, melalui pelajaran tentang 7 hari raya, kita akan kembali meluruskan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita yang mengasihi Bapa Yahweh, kita akan menuruti apa yang menjadi kehendaknya. Oleh sebab itu, kita akan bersama-sama mempelajarinya satu demi satu, makna dari ketujuh hari raya tersebut. Sekaligus kita akan tahu kelahiran Yeshua HaMashiach ada di hari raya Tabernakel. Nanti kita akan sama-sama perhatikan. Sekaligus cara penghitungannya. Sekarang kita akan memulai melihat hari raya yang pertama. Hari raya yang pertama adalah hari raya Paskah. Hari raya Paskah ini jatuh pada tanggal 14 bulan Nisan. Di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 4 sampai dengan ayat 5, Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 10 dan ayat 13 serta 14. Nah, perayaan Paskah adalah merupakan perayaan yang ditetapkan oleh Yahweh sendiri untuk memperingati suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu lewatnya malaikat maut pada malam hari di seluruh tanah Mesir untuk membunuh semua anak sulung, dari mulai anak budak sampai anak raja Mesir. Nah, malaikat itu akan lewat, dan setiap rumah yang tidak ada tanda darah anak domba, malaikat itu akan masuk dan membunuh semua anak sulung. Peristiwa ini sendiri diawali ketika orang-orang Mesir merasa ketakutan dengan bertumbuhnya orang-orang Israel, keturunan Yakub di tanah Goshen, sehingga dikeluarkannya kebijaksanaan pemerintah dengan undang-undang untuk membuang atau membunuh semua anak laki-laki Israel, memperbudak dan membebani anak-anak Abraham dengan kerja paksa yang berat dan kejam sekali, yaitu membuat batu bata, seperti yang tertulis dalam Keluaran 1 ayat yang ke-14. Sehingga teriakan mereka kepada Sang Pencipta, yaitu Bapa Yahweh, didengar olehnya. Sekarang inilah saatnya bangsa Israel harus keluar dari perbudakan di Mesir. Pada malam itu orang-orang Israel sibuk mengolesi kusen atau alas ambang pintu dengan darah anak domba, sehingga darah anak domba ada di mana-mana, sebab malaikat maut akan lewat. Jika ia melihat tanda darah, maka malaikat itu tidak membunuh anak sulung. Nah, peristiwa lewatnya malaikat maut itulah yang dikenal dengan Pesah atau Passover, atau yang kita kenal dengan Paskah. Perayaan ini harus dirayakan turun-temurun dan selama-lamanya. Dan peristiwa tanda darah ini mengingatkan kita pada suatu peristiwa kematian Tuhan Yeshua HaMashiach di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia korbankan dirinya dengan menumpahkan darahnya yang suci. Dulu darah domba, sekarang darah Yeshua HaMashiach. Dulu membebaskan perbudakan di Mesir, sekarang membebaskannya dari perbudakan dosa. Kita ditebusnya dengan sempurna, bukan dengan emas atau perak, melainkan oleh darah anak domba Bapa, yaitu Tuhan Yeshua HaMashiach. Peristiwa Paskah pada tanggal 14 bulan Nisan adalah suatu perayaan yang betul-betul menggoncangkan dunia alam gaib.
setan gemetar luar biasa ketakutan. Karena sekarang semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yeshua HaMasiah diberi kuasa secara mutlak. Sebesar apapun kekuatan setan sekarang, bukan lagi hal yang menakutkan. Karena Tuhan Yeshua HaMasiah sudah mati di atas kayu salib menebus kita dari dosa. Inilah arti dari perayaan yang pertama atau hari raya pertama, yaitu hari raya Paskah. Hari raya yang kedua adalah hari raya roti tidak beragi. Hari raya ini dilaksanakan 1 hari setelah hari raya Paskah. Dan hari raya ini adalah hari raya untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, yang karena tergesa-gesa sehingga mereka tidak sempat untuk membuat roti yang beragi. Mereka memanggang roti secara terburu-buru. Pada saat itu mereka harus segera meninggalkan Mesir. Di hari raya ini semua keluarga berkumpul dan bernyanyi dan menceritakan bagaimana ngerinya penindasan di Mesir, dan saat yang menegangkan di mana mereka harus siap-siap untuk pergi keluar dari Mesir, sampai membuat roti tanpa ragi dengan dibakar cepat-cepat. Hari raya roti tidak beragi ini adalah gambaran bahwa Yahweh itu tidak toleransi terhadap dosa. Roti tidak beragi adalah pula lambang daripada Yeshua HaMasiah sebagai sang roti hidup, seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, 48 dan ayat 51. Di hari raya roti tidak beragi ini pula kita diingatkan bahwa Yahweh adalah pelepas dosa. Tetapi dosa itu tidak begitu saja meninggalkan umat-umat Yahweh dan tidak membiarkan umat Yahweh itu terlepas dengan bebas. Namun dia akan terus mengejar dan berusaha untuk membinasakan. Di dalam kehidupan kita pun demikian. Sekalipun kita sudah menerima Tuhan Yeshua HaMasiah sebagai sang penebus dosa, Yeshua HaMasiah sebagai roti kehidupan, tetapi si iblis akan terus berusaha untuk mengejar dan membinasakan kita. Oleh sebab itu, melalui peringatan hari raya yang kedua ini, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan agar kita tidak kembali jatuh di dalam dosa. Hari raya yang ketiga adalah hari raya buah sulung. Hari raya buah sulung adalah hari raya untuk memperingati bahwa Yahweh berjanji untuk memberkati bangsa Israel ketika bangsa Israel masih berada di padang gurun. Yahweh memberikan janji bahwa kamu akan masuk ke suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Ketika Yahweh memerintahkan Musa untuk memberitahu bangsa Israel mengenai hari raya buah sulung, seluruh perayaan tersebut pasti nampak seperti sebuah khayalan. Sementara mereka masih dalam pengembaraan di padang gurun, Musa memberitahukan bangsanya bahwa mereka akan memasuki suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Dan ia memberitahukan bahwa mereka akan bercocok tanam dan memungut hasil panen yang berlimpah-limpah, dan pergi ke sebuah tempat yang dipilih Yahweh untuk mempersembahkan hasil pertama dari panen mereka kepada Yahweh Elohim. Hari raya buah sulung adalah juga gambaran dari kebangkitan Yeshua HaMasiah. Karena Elohim telah mengangkat bangsa yang diperbudak secara rohani oleh dosa, dan berjanji untuk memberkati mereka dengan hidup baru yang berkelimpahan. Hari raya buah sulung yang berarti mengakui adanya mujizat dan pengakuan bahwa bagi Yahweh tidak ada perkara yang mustahil. Masyarakat pada zaman Yeshua terlibat pertanian, dan Yeshua sering berbicara dalam perumpamaan tentang panen, ladang, dan tuaian. Tuhan memanggil murid-muridnya mendekat dan memberitahu, seperti di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai dengan ayat 24, dengan berkata,
Tetapi Yeshua menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dipermuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah banyak." Para murid bingung dan terganggu oleh perasaan Yeshua. Mereka masih belum dapat memahami kebenaran bahwa Yeshua HaMasyiah telah datang untuk mati. Mereka menginginkannya untuk menjadi Mesias, tentu saja dengan tujuan memerangi Romawi sebagai penjajah mereka. Hari Raya Buah Sulung berarti mengakui kalau Yeshua HaMasyiah adalah Tuhan yang rela mati sebagai manusia dan orang yang pertama bangkit dari kematian. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 sampai 23 berkata demikian, "Tetapi yang benar ialah bahwa HaMasyiah telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut telah datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikianlah pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan HaMasyiah." Yeshua mati pada hari raya Paskah dan bangkit persis pada hari raya Buah Sulung. Sejak penghancuran bait suci di tahun 70 oleh Jenderal Titus, hari raya ini tidak dirayakan di bait suci karena orang-orang Yahudi menjadi takut, sehingga berlarut-larut. Tetapi oleh orang Yahudi yang percaya kepada Yeshua HaMasyiah, hari raya ini terus dirayakan sampai sekarang ini. Hari raya yang keempat adalah hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta ini jatuh pada bulan Siwan, atau tepatnya 50 hari setelah hari raya Buah Sulung. Hari raya Pentakosta ini memperingati turunnya kitab Torah. 50 hari setelah Musa keluar dari lautan Kolsom. Pada waktu itu Musa berada di atas gunung Sinai, dan di sana dia bertemu dengan Yahweh, dan Yahweh menurunkan Torahnya yang dikenal dengan 10 perintah Elohim atau the 10 Commandment. Hari raya Pentakosta ini disebut hari raya Shavuot. Hari raya Pentakosta, kitab Torah itu diturunkan menjadi gambaran bagi pencurahan Roh Kudus. Karena Shavuot yang ada di Gunung Sinai ini bertepatan pula dengan Shavuot yang terjadi di ruang atas di loteng Yerusalem, yang juga terjadi pada hari yang ke-50 setelah hari raya Buah Sulung. Ada suatu kesamaan antara Shavuot yang ada di Gunung Sinai dan di ruang atas di loteng Yerusalem. Yang pertama adalah terjadi pada hari yang ke-50 setelah lautan Kolsom, sedang di ruang atas terjadi pada hari yang ke-50 setelah hari raya Buah Sulung. Kemudian kedua adalah perintah Yahweh dituliskan pada loh batu. Sementara Shavuot di ruang atas di loteng Yerusalem, perintah Yahweh dituliskan pada hati manusia. Shavuot di Gunung Sinai, perintah Yahweh ditulis oleh jari-jarinya sendiri. Sementara Shavuot di loteng Yerusalem, perintah Yahweh ditulis oleh Roh Kudus. Shavuot di Gunung Sinai, ada 3.000 orang yang mati, tetapi Shavuot di loteng Yerusalem ada 3.000 orang yang dilahirkan kembali. Shavuot di Gunung Sinai, kitab Torah diberikan. Sementara Shavuot di ruang atas di loteng Yerusalem, Torah secara rohani dicurahkan. Melalui perayaan Pentakosta, kita mendapatkan pengajaran bahwa kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus, bahwa segala sesuatu dapat terjadi
oleh pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Kita sebagai umat manusia untuk bisa berjalan menelusuri dunia yang gelap ini harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, maka kita akan tersesat. Oleh sebab itu, kita perlu meminta agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Perayaan Syafuat atau Hari Raya Pentakosta ini menjadi suatu gambaran bagi kita bahwa kita tidak mungkin berjalan sendiri tanpa bimbingan dari Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Marilah kita meminta pertolongan daripada Roh Kudus agar Tuhan memberikan keberanian kepada kita untuk menjadi saksi bagi dunia yang gelap ini. Menjadi saksi dalam perjalanan hidup kita, maupun kita memberitakan akan kuasa kebangkitan bahwa Yeshua, Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang hidup. Saat ketika kita menghadapi rasa takut, khawatir, dan kecemasan, maka tidak ada yang sanggup untuk memberikan pertolongan kecuali kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Dia ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, mintalah bimbingan daripadanya. Sekarang kita akan memasuki hari raya yang kelima. Hari raya ini adalah hari raya Sangkakala atau hari raya peniupan nafiri. Hari raya ini jatuh pada tanggal 1 bulan Tisri. Hari raya ini juga disebut dengan Yom Yadin atau hari penghakiman. Hari raya peniupan nafiri adalah hari raya hujan akhir, periode yang cukup panjang antara musim semi dan perayaan musim gugur ini melambangkan masa anugerah yang kita hidupi sekarang. Dari semua perayaan, ini adalah satu-satunya masa dalam nubuatan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti. Periode yang tidak bisa dihitung adalah periode antara kematian Yeshua dan kedatangannya kembali. Ini adalah saat di mana kita menunggu malaikat peniup nafiri yang hebat yang akan memanggil mempelai wanita Kristus untuk datang ke rumahnya di ketinggian di awan-awan yang permai. Rosh Hasanah dimulai pada hari pertama bulan ke-7 atau bulan Tisri. Perayaan ini juga dikenal sebagai hari penghakiman, di mana Elohim duduk di tahtanya dan menentukan tujuan setiap pribadi untuk tahun yang akan datang. Menurut tradisi Yahudi, ini adalah tanggal di mana Elohim menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Karena kata Ibrani pertama dalam kitab Kejadian pada mulanya akan berbunyi pada hari pertama Tisri. Jika dibalik, maka Rosh Hasanah dikenal sebagai ulang tahun dunia. Shofar atau sebuah trompet yang terbuat dari tanduk domba jantan yang melengkung akan ditiup untuk menyadarkan orang yang berdosa dan untuk membuat iblis gemetar. Shofar selalu memiliki peran yang menonjol dalam sejarah bangsa Israel. Shofar dibunyikan ketika Torah diberikan kepada bangsa Israel, dan shofar adalah alat musik yang digunakan ketika tembok Yeriko runtuh. Gideon menyuruh orang-orangnya meniup shofar untuk menakut-nakuti orang Median, seperti yang tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan Zakaria menubuatkan bahwa suara shofar akan menjadi tanda kedatangan Mesias bagi bangsa Israel. Shofar ditiup pada awal tahun Yobel, seperti yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat yang ke-9. Dan untuk mengumumkan dimulainya perayaan-perayaan. Shofar ditiup dalam penobatan raja-raja, dan 7 shofar atau 7 sangkakala
akan dibunyikan ketika Elohim menghakimi dunia pada masa aniaya. Nafiri atau shofar adalah tanda terpenting yang mungkin dapat diterima dunia. Rosh Hasanah adalah sebuah gambaran tentang pengangkatan gereja, sebuah peristiwa yang sudah sangat dekat. Kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali sudah demikian dekat, dan itu ditandai dengan dibunyikannya shofar. Saudaraku, jikalau trompet sangkakala dibunyikan dan Tuhan Yeshua HaMasyiah turun untuk yang kedua kalinya, apakah kita sudah siap untuk menyongsong kedatangannya? Atau mungkin kehidupan kita masih perlu banyak dibenahi sehingga kita akan tertinggal dan kita akan memasuki masa aniaya besar zaman anti HaMasyiah. Sekarang kita akan memasuki hari raya yang ke-6, yaitu Hari Raya Pendamaian. Hari raya ini jatuh pada hari yang ke-10 bulan Tisri dan dikenal dengan Yom Kippur. Adalah hari yang paling kudus dan suci dalam tahun Yahudi. Pada hari raya inilah saatnya di mana imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus. Rosh Hasanah dan Yom Kippur keduanya mengacu kepada hari yang kudus. Namun di antara keduanya, Yom Kippur adalah perayaan yang paling serius. Pada hari raya ini, orang Yahudi harus memikirkan fakta bahwa mereka penuh dosa, dan dosa memisahkan mereka dari Yahweh. Pada zaman perjanjian lama, persembahan darah harus diberikan untuk memperdamaikan antara umat dengan Tuhan melalui seorang imam besar. Kata pendamaian berarti melingkupi. Kata dari bahasa Ibrani yang sama yang digunakan untuk menggambarkan Hari Pendamaian. Hari Pendamaian juga digunakan untuk menggambarkan tindakan Nuh ketika ia melapisi bahtera dengan tir, baik di sebelah dalam maupun di sebelah luarnya. Sebagaimana Nuh melapisi bahtera dengan sebuah bahan yang akan membatasi dirinya dan air bah penghakiman, demikian juga darah pada hari pendamaian menjadi penyelamat yang membungkus dosa-dosa bangsa Israel. Imamat pasal 16 ayat 10 berkata, "Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Yahweh untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun." Ketika umat mendekat untuk melihat kambing yang mana akan dikorbankan dan yang mana yang akan dibuang, kedua loh ditempatkan dalam sebuah periuk. Kedua loh tersebut sama dalam bentuk dan ukurannya, namun di atas yang satu dipahatkan tulisan yang berbunyi "Untuk Tuhan" dan yang lain "Untuk Azazel." Imam akan mengambil kedua loh tersebut, satu dengan tangan kirinya dan satu di tangan kanannya. Kemudian berbalik ke arah kambing dan meletakkan loh yang bersesuaian ke atas kepala kambing-kambing tersebut. Yang satu disembelih dan dibakar, sedangkan yang satunya lagi lehernya diberi tali kirmisi dan dilepaskan ke padang gurun. Sehingga kalau ditemukan orang sudah dalam keadaan mati dan tali kirmisi itu sudah berubah putih, inilah yang mengilhami ayat yang berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Yahweh, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Hari Raya Pendamaian menjadi suatu gambaran bahwa Yeshua HaMasyiah adalah sebagai imam besar yang akan menghubungkan umat manusia dengan Bapa Yahweh. Oleh sebab itulah kita perlu bersyukur karena kita memiliki seorang imam besar yang maha mulia dan suci. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sekarang kita akan memasuki hari raya yang terakhir, yang ketujuh, yaitu Hari Raya Tabernakel atau Hari Raya Pondok Daun. Hari raya ini juga dinamakan Hari Raya Sukot.
dirayakan selama 1 minggu dimulai pada tanggal 15 bulan Tisri. Perayaan Pondok Daun adalah memperingati perlindungan Yahweh di padang gurun melalui tiang awan dan tiang api selama 40 tahun. Pada perayaan ini ditandai dengan sukacita besar. Mereka mengadakan perjamuan makan di dalam kemah-kemah yang menggambarkan tubuh duniawi manusia yang atapnya diberi dedaunan sebagai gambaran perlindungan sayap Tuhan. Bertepatan dengan hari raya Tabernakel inilah Tuhan Yeshua HaMasiah dilahirkan di kandang Bethlehem. Bagaimana cara menghitung untuk membuktikan bahwa Yeshua lahir tepat pada hari raya yang diperintahkan Bapa Yahweh kepada manusia, sehingga menemukan bahwa dia lahir tepat di hari raya Tabernakel, sehingga kita tidak merayakan Yeshua yang lain versinya Konstantin, melainkan versi Bapa Yahweh. Seperti kata Rasul Paulus di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yeshua yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Dengan kita merayakan hari kelahiran Yeshua HaMasiah yang tepat, maka kita sama saja merayakan Yeshua yang benar, bukan Yeshua versi Konstantin. Nah, sekarang kita akan membaca di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Di situ kita menemukan jumlah imam-imam yang sangat banyak, sehingga jumlah imam-imam yang banyak itu dibagi menjadi 24 rombongan. Kita menemukan pada ayat yang ke-10 rombongan Abiyah itu adalah rombongan yang ke-8. Di dalam kitab 1 Tawarikh 24 ayat 10 dikatakan demikian. Yang ke-7 pada Hakos, yang ke-8 pada Abiyah. Jadi kita sekarang tahu bahwa Abiyah adalah kelompok yang ke-8. Setiap rombongan itu melaksanakan tugasnya dari Sabat hingga sampai Sabat. Itu ada di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 9 ayat 1 sampai 26 dan 1 Tawarikh 23 ayat 1 sampai 8. Dan tiap-tiap rombongan itu tugas bersama-sama pada 3 perayaan besar, yaitu roti tidak beragi, Pentakosta, dan Pondok Daun. Aturan ini terdapat di dalam kitab Ulangan 16 ayat yang ke-16. Penanggalan Yahudi ada 12 bulan, masing-masing terdiri dari 4 minggu. Dan bulan pertama adalah bulan Nisan, bulan kedua bulan Iyar, bulan ketiga bulan Sivan. Nah, saudara perhatikan bahwa minggu pertama pada bulan Nisan itu rombongan yang memimpin adalah Yoyarib. Kemudian minggu kedua rombongan Yedayah. Sementara minggu ketiga itu seharusnya rombongan Harim, rombongan ketiga. Tetapi karena di situ ada hari raya roti tidak beragi, maka semua imam bersama-sama bertugas. Baru pada minggu keempat rombongan Harim melaksanakan tugasnya. Sementara rombongan keempat, yaitu rombongan Seorim, itu ada pada minggu pertama di bulan Iyar atau bulan kedua. Sedangkan rombongan kelima itu rombongan Malkiyah pada minggu kedua. Rombongan keenam, rombongan Miryamin, jatuh pada minggu ketiga bulan Iyar. Sementara minggu keempat di bulan Iyar jatuh pada rombongan Hakos. Sementara rombongan ke-8 seharusnya ada pada minggu pertama, tetapi karena minggu pertama itu ada Syavuot atau hari raya Pentakosta, maka semua imam melaksanakan tugas. Baru rombongan ke-8 melaksanakan tugas rutinnya pada minggu kedua bulan ketiga atau bulan Sivan. Dan begitu seterusnya.
Mengapa kita membicarakan rombongan Abia? Karena dengan kita membicarakan rombongan Abia, maka kita akan menemukan kapan Yohanes Pembaptis itu dikandung. Kalau kita melihat di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima, membuktikan bahwa Zakaria, suami daripada Elisabet, itu ada pada kelompok Abia. Di dalam Lukas 1 ayat 5 dikatakan, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Jadi kita mencari tahu terlebih dahulu kapan Yohanes Pembaptis dikandung, maka di situ kita akan menemukan kapan Yeshua dilahirkan. Tadi kita sudah tahu bahwa rombongan Abia itu selesai menjalankan tugasnya pada minggu kedua, pada bulan Sivan. Kemudian dia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet mulai mengandung pada Lukas 1 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Dalam teks bahasa Inggris dikatakan, "And it come to be, as soon as the days of his service were completed, he went away to his house. And after those days, his wife Elisheba conceived, and she hid herself 5 months." Jadi kita tahu bahwa Yohanes dikandung pada minggu ketiga bulan Sivan. Jika masa kandungan normal adalah 40 minggu, maka Yohanes lahir di tahun berikutnya tepat pada masa Paskah, yaitu tanggal 15 bulan Nisan. Kemudian kita melihat kapan Maria mengandung. Kita semua sudah tahu sekarang bahwa Yohanes dikandung pada minggu ketiga. Ketika kandungan Elisabet berumur 6 bulan, di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat yang ke-36 dikatakan demikian. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Perhatikan kata bulan ke-6 bagi dia. Jadi pada bulan ke-6 waktu Elisabet mengandung, disitulah Maria mulai mengandung. Jadi kalau begitu berarti Maria mengandung Yeshua HaMasyiah itu pada pertengahan bulan Kislu atau bulan 9. Nah, maka jika kandungan normal itu adalah 40 minggu, maka Yeshua lahir tepat di hari raya Tabernakel. Beberapa hal penting yang dapat mendukung bahwa Yeshua HaMasyiah lahir bertepatan dengan hari raya Tabernakel, yaitu ketika Maria tidak mendapatkan tempat karena sedang ramainya perayaan-perayaan besar. Nah, perayaan ini adalah perayaan Tabernakel. Belum lagi adanya pendaftaran di seluruh negeri oleh pemerintah. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama, di sini kita tahu betul bahwa pemerintah mempergunakan momen ini untuk mengadakan pendaftaran. Karena seperti tadi yang saya katakan, bahwa ada 3 perayaan besar di mana orang-orang di seluruh penjuru dunia itu akan datang ke Yerusalem sebagai pusat perayaan tersebut. Bukti lain bahwa 3 perayaan besar itu selalu berpusat di kota Yerusalem. Apabila kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang kelima dan seterusnya dikatakan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, di sini kita melihat bukan saja pada hari perayaan Tabernakel, tetapi juga hari Pentakosta mereka memusatkan Yerusalem sebagai pusat perayaan besar itu. Di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang 1 dikatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Waktu itu adalah waktu apa? Kenapa Kaisar Agustus mengadakan pendaftaran semua orang di seluruh dunia?
karena disitulah ada keramaian tabernakel. Hal yang selanjutnya yang kita bisa jadikan bukti bahwa Yeshua HaMasyiah itu lahir bertepatan pada hari raya tabernakel adalah jika kita menerima Yeshua wafat pada usia 33,5 tahun, maka cara termudah untuk mempertegas waktu kelahirannya adalah dengan mengurangi 6 bulan dari hari kematiannya, yaitu pada saat hari raya Paskah atau bulan Nisan, di mana membawa kita kepada hari ulang tahunnya yang terakhir, yaitu di bulan Tisri atau bertepatan dengan hari raya Pondok Daun. Jadi tepat sekali. Catatan yang selanjutnya yaitu selama bulan Tevet atau bulan Desember dan Januari, pada bagian dunia ini sedang berlangsung musim dingin. Salju turun di banyak tempat dalam kerajaan Romawi dan cuacanya sama sekali tidak mendukung untuk bepergian. Jadi kaisar tidak mungkin mengharapkan seluruh penduduk untuk bepergian dalam keadaan bersalju. Dan kita juga melihat tidak mungkin ada gembala-gembala yang sedang berada di padang karena cuaca yang dingin. Jadi tidak mungkin Yeshua HaMasyiah lahir di bulan Desember. Hal yang selanjutnya adalah masih ada tema dalam pesan-pesan lain yang berhubungan dengan hari raya Sukkot, seperti di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-12. Di sana firman Tuhan berkata, "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Kita menemukan bayi Yeshua dibungkus dalam kain lampin. Kain ini biasanya digunakan sebagai suluh tong minyak dalam ruang perempuan atau salah satu ruangan dalam Bait Elohim selama perayaan Sukkot. Catatan yang selanjutnya adalah Yeshua juga diceritakan lahir di sebuah kandang hewan dan dibaringkan di dalam palungan, seperti Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Kata Ibrani untuk kandang hewan semacam ini adalah sukah atau sukot dalam bentuk jamak, seperti di dalam Kejadian 33 ayat 17 dikatakan, "Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu didirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot." Dengan menempatkan hari kelahiran Yeshua pada hari raya Sukkot, maka hari ke-8 di mana Yeshua disunat adalah hari terakhir perayaan Sukkot, seperti yang tertulis di dalam Imamat pasal 23 ayat 36 dan 39 yang dikenal dengan hari raya Simkat Torah atau sukacita Torah. Demikianlah kita akhirnya mengetahui kepalsuan-kepalsuan yang ada di sekitar dunia Kristen. Oleh sebab itu marilah kita luruskan ini kembali kepada akar Ibrani, bukan akar Yunani, aturan dari Konstantin. Tuhan memberkati.